Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadilah, NIM 23020139 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode asosiasi, yaitu pada algoritma coefficient of correlation. Untuk yang pertama, coefficient of correlation atau koefisien korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan dan arah hubungan antara dua variabel atau dua item dalam data. Untuk variabelnya sendiri yang biasanya adalah variabel X dan juga variabel Y. Selanjutnya, dalam metode asosiasi, koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah dua item atau dua variabel saling berhubungan, berlawanan, atau tidak berhubungan sama sekali. Tujuan utama coefficient of correlation. Yang pertama, mengetahui kekuatan hubungan antar dua item. Yang kedua, mengetahui arah hubungan, positif atau negatif. Yang ketiga, membantu analisis asosiasi antar item dalam data transaksi. Rumus coefficient of correlation percent. Nah, untuk rumusnya seperti yang di layar, di mana R yaitu nilai persen correlation coefficient, menunjukkan tingkat dan arah hubungan antara dua variabel atau dua item. Selanjutnya, N yaitu jumlah data atau jumlah transaksi yang dianalisis. Lalu X yaitu variabel atau item pertama. Lalu Y yaitu variabel atau item kedua. Untuk penjelasan terkait coefficient of correlation dalam metode asosiasi sudah kita jelaskan, dan untuk kesimpulannya, untuk metode coefficient of korelasi adalah untuk mengukur tingkat hubungan dan arah hubungan antara dua variabel atau item. Jadi digunakan untuk mengukur tingkat hubungannya dan juga arah hubungannya. Tingkat hubungannya itu nanti ditentukan melalui interval korelasi, dan arah hubungannya itu ditentukan dengan melihat apakah nilainya positif, mendekati positif, ataupun malah mendekati negatif. Nah, untuk penjelasan dari coefficient of correlation seperti itu, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum untuk mengetahui korelasi atau hasil dari koefisien korelasi dari variabel X dan juga variabel Y. Nah, di sini saya sudah memiliki dataset yaitu terkait promosi dan juga penjualan. Di sini terdapat variabelnya yaitu variabel promosi sebagai variabel X dan juga variabel penjualan sebagai variabel Y-nya. Di sini ada bulan yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Lalu ini data dari variabel X-nya yaitu pada promosi, dan juga ini data pada variabel Y-nya yaitu penjualan. Nah, di sini kita akan menghitung atau mengetahui tingkat hubungan dari promosi dan penjualan. Apakah tingkat hubungannya rendah, sedang, kuat, sangat kuat, ataupun sangat rendah, yaitu nanti dilihat dari interval koefisiensinya. Untuk menghitung dari koefisien korelasinya, kita bisa menggunakan rumus. Ini saya tulis terlebih dahulu, si korelasi. Rumusnya yaitu sama dengan persen. Nah, karena kita menggunakan rumus persen, maka yang kita gunakan pada Excel juga sama, yaitu rumus persen. Nah, setelah persen, sini ada buka kurung, array pertama dan juga array kedua. Nah, untuk array pertama itu adalah data dari variabel X. Kita tarik dari sini sampai ke bawah, yaitu data promosi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya, kita berikan titik koma. Lalu array kedua yaitu variabel pada variabel Y.
data pada variabel Y. Kita tarik ke bawah. Nah, kita tutup kurung. Nah, seperti tadi dijelaskan, person yaitu array pertama yaitu data dari variabel X, lalu titik koma data kedua dari variabel Y. Lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari koefisien korelasi antara promosi dan juga penjualan. Seperti yang dijelaskan di PPT tadi, untuk koefisien korelasi itu fungsinya adalah untuk mengukur tingkat hubungan dan arah hubungan. Di sini untuk melihat tingkat hubungan, kita bisa melihat interval koefisien. Di sini hasilnya yaitu 0,879. Nah, untuk 0,879 itu masuknya di interval koefisien yaitu pada sangat kuat, yaitu tingkat hubungannya sangat kuat. Jadi di sini kita tulis kuat. Ini. Nah, untuk tingkat hubungannya yaitu pada interval 0,80 sampai 1, yaitu pada tingkat hubungan sangat kuat. Dan selanjutnya yaitu untuk arah hubungan. Karena 0,879 itu mendekati 1 atau mendekati positif, maka bisa dikatakan bahwa hubungan dari promosi dan penjualan ini bernilai positif. Karena semakin tinggi biaya untuk promosi, maka semakin tinggi juga untuk hasil dari penjualannya. Nah, jadi untuk arah hubungannya yaitu positif. Dari variabel X-nya yaitu promosi dengan variabel Y-nya yaitu penjualan. Dengan hasilnya koefisien korelasi yaitu 0,879. Nah, ada cara kedua untuk menentukan hasil dari koefisien korelasinya, yaitu caranya kita klik data, lalu kita klik data analysis. Setelah kita klik data analisis, kita klik yang correlation, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita input range-nya atau data yang akan kita masukkan. Kita blok pada bagian promosi dan juga penjualan dari bulan Januari sampai Desember. Lalu pada label inverse row ini kita centang. Untuk apa? Karena di sini label pertama atau data pertama yang kita masukkan yaitu sebagai label agar nanti dibaca sebagai label di Excel. Jadi yang dihitung nanti mulai dari data promosi bulan Januari sampai Desember dan juga penjualan bulan Januari sampai Desember. Dan untuk first labelnya itu pada first row. Lalu di sini kita klik output range-nya. Nah, kita silahkan pilih untuk outputnya nanti mau ditaruh di mana. Contoh saya taruh sini. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa klik OK. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya, yaitu nilai koefisien korelasi dari promosi dan juga penjualan, yaitu variabel X promosi dan variabel Y penjualan, itu hasilnya adalah 0,879. Nah, untuk hasilnya sama antara kita menggunakan rumus person ataupun menggunakan data analysis. Dan untuk satu ini adalah berarti datanya normal atau mendekati positif seperti itu. Nah, untuk perhitungan Excel-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung saja ke perhitungan di
rapid manner. Nah, untuk tampilan rapid manner-nya seperti ini, belum kita masukkan apa-apa. Untuk yang pertama, yang perlu kita masukkan yaitu read Excel. Nah, sebelumnya teman-teman harus sudah menyiapkan dataset dari data Excel ini. Nah, untuk data dari variabel X yaitu promosi dan variabel biaya penjualannya kita jadikan file baru. Nanti kita masukkan ke rapid manner-nya sebagai dataset. Nah, di sini kita masukkan read Excel, kita import configuration wizard. Di sini saya menyimpannya di folder pengalihan data yang dataset classific coefficient of correlation. Nah, di sini yaitu ada variabel X-nya yaitu promosi dan variabel Y-nya yaitu penjualan. Kita klik next, kita finish. Nah, setelahnya karena kita akan menggunakan atau mencari korelasi, maka yang perlu kita cari atau kita gunakan adalah model untuk correlation metric. Kita sambungkan di sini. Selanjutnya kita sambungkan di sini. Lalu match-nya kita sambungkan di sini. Nah, untuk bentuknya kan seperti ini, yaitu kita menggunakan read Excel dan operator correlation metric. Lalu kita bisa run saja. Nah, untuk hasilnya akan menghasilkan hasil correlation metric seperti ini, yaitu 0,880 atau 880. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda dengan AI Excel, yaitu 0,879. Nah, pada rapid manner dibulatkan menjadi 0,880. Jadi untuk hasilnya tetap sama dan juga untuk interval koefisien dan tingkat hubungannya sama, yaitu berada pada, sebentar saya blok ini. Nah, berada pada 0 interval koefisien 0,80 sampai 1, yang berarti tingkat hubungannya yaitu sangat kuat. Dan untuk arah hubungannya yaitu positif karena 0,880 atau 880 itu berarti mendekati 1, yang berarti hasilnya bernilai positif. Nah, selanjutnya pada 1 ini seperti tadi ya teman-teman, menunjukkan bahwa datanya normal atau mendekati 1. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian untuk penjelasan mengenai coefficient of correlation atau koefisien korelasi. Tadi kita sudah melakukan praktikum dengan perhitungan di Excel dan juga kita sudah melakukan praktikum dengan perhitungan di rapid manner. Dan juga untuk penjelasannya juga sudah dijelaskan apa pengertian dari coefficient of correlation. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.